Mungkin kau berpikir, ya udahlah masa depanku mau dibikin apa Tuhan? Udah gak ada harapan, aku udah lamar kerja kemana-mana gak ada yang terima. Orang bilang zaman makin susah, tahun ini aja aku gak dapat kerja, gimana mau tahun depan. Tapi hari ini, bayi itu datang. Dia pengen masuk ke tatanan kehidupanmu. Ke sistem kehidupanmu. Untuk mematahkan semua kegagalan dan memulihkannya. Hari ini saudara, saya beri judul dalam khotbah saya, He stepped into our mess. Dia masuk ke dalam kegagalan kita. Dia melangkah masuk ke dalam kehancuran kita. Saya akan buka dengan sedikit cerita. Waktu saya kecil, yang saya tahu tentang Natal adalah momen di mana saya kekumpul ke rumah salah satu keluarga yang, ini ngomong apa adanya ya, yang rumahnya paling gede. Benar? Yang rumahnya paling gede, kita kumpul di sana. Kemudian kita bikin ibadah keluarga. Dan kemudian yang angkatannya saya nih, angkatan cucu-cucu. Kita disuruh baca ayat ganti-gantian. Satu-satu tuh bagiannya cucu-cucu baca ayat ganti-gantian. Kemudian kita nyanyi nyembah Tuhan, habis itu tukeran kado, keluarga kumpul, makan-makan, makan babi panggang, and that's it, selesai. Semakin saya dewasa, saya semakin bertanya-tanya. Kenapa ya Allah harus jadi manusia? Manusia kan ngeselin. Jadi manusia kan repot. Terus jadi manusianya bukan yang enak lagi hidupnya. Hidupnya lahir di keluarga miskin. Ngapain ya dia mesti repot-repot jadi manusia? Semakin saya dewasa, semakin saya pelajari. Ternyata ada sebuah rahasia yang begitu besar, yang begitu hebat. Kenapa Allah harus jadi manusia? Maka saya buka dengan pertanyaan ini. Why God had to become man? Kenapa Allah yang maha kuasa itu, yang hebat itu, yang udah duduk di tahtanya memerintah sebagai raja, dikelilingi malaikat-malaikat yang menyembah dia, kenapa dia harus menjadi manusia? Kenapa dia harus repot-repot jadi manusia? Natal itu bukan hanya sekedar dongeng. Natal bukan hanya sekedar cerita kisah. Natal itu bukan hanya sekedar, kalau kita waktu kecil ngebayangin Natal apa sih? Sinterklas dari kutub utara, pakai kereta rusa bawa hadiah, kalau kita baik dapat hadiah. Kalau kita nakal ditangkap sama suar tepit. Yang kita tahu Natal itu adalah festivities. Bahkan di berbagai belahan dunia Natal sekedar tradisi. Gak ada Yesus-Yesusnya amat. Sekedar tradisi. Natal, yang mau saya bilang sama saudara di malam Natal ini. Saudara dengar baik. Natal adalah keputusan paling mahal yang pernah dibuat oleh Allah. Sekali lagi saya ulang. Natal adalah keputusan paling mahal yang pernah dibuat oleh Allah. Kenapa Allah harus jadi manusia? Kenapa dia gak kirim malaikat aja sih? Kenapa dia gak kirim utusan gitu? Malaikatnya kan ada banyak tuh. Udah satu-satu deh ngampunin manusia satu-satu. Atau kenapa dia gak dari tahtanya, pakai mahkota, pegang trisula gitu saya ngebayanginnya ya. Terus dia bilang, oke, aku ampuni seluruh umat manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Satu yang saya tahu, saya dengan iman penuh saya bilang sama saudara. Allah tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Amin. Allah ketika dia berfirman, dia tahu apa yang dia ucapkan. Dia tahu persis apa yang dia ucapkan. Dia gak kayak itu tuh, gak kayak gebetanmu yang banyak janji-janji palsu terus kemudian dia lupa juga. Kan kata kamu katanya Natal kita mau dinner. Masa sih aku gak pernah bilang gitu kayaknya. Coba cek lagi deh WA-nya. Ya aku pakai WA yang hilang 24 jam. Dia tahu persis apa yang dia omongin. Apa yang dia firmankan dia tahu persis. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Setiap kali dia melakukan sesuatu dia tahu persis apa yang dia lakukan, apa yang dia firmankan. Allah tidak pernah melanggar firmannya sendiri. Bilang sama kanan kirimu, Allah kita dapat dipercaya. Amin. Karena gini, saya akan buka dengan begini. Yang gagal itu manusia. Manusia pertama gagal, namanya Adam. Yang gagal itu manusia. Maka dari itu yang menebus harus manusia. Manusia adalah roh di dalam tubuh. Manusia diciptakan dari debu tanah. Diberikan roh Allah. Dan manusia diperintahkan kuasai bumi. Maka yang ada di bumi ini harus punya tubuh. Sekali lagi saya ulang. Yang ada di dunia ini harus ada tubuhnya. Makanya iblis pinjem. Iblis itu roh. Dia pinjem tubuh ular. Yang gagal itu manusia, yang menebus harus datang sebagai manusia. Kita lihat, ini dasar kebenaran firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Saya lihat muka-muka saudara udah telat. Muka udah campur sama debu, knalpot. Perasaan ayat Natal harusnya kayak Lukas 2 gitu kan.
Datanglah malaikat kepada Maria, datanglah malaikat kepada gembala. Ini kenapa kejadian? Ini kejadian ngomongin Natal dari mana? Kok dari kejadian? Sama-sama kita baca yuk. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lihat Allah bilang apa? Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Sejak semula rancangannya Allah, manusia dominion, menguasai bumi. Manusia menguasai bumi. Manusia berkuasa atas seluruh ciptaan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa tidak cuma masuk dan mengkorupsi hatinya manusia. Bukan hanya sebatas individual gitu. Tapi dosa, manusia buka pintu. Ketika manusia makan buah yang dilarang sama Tuhan, manusia buka pintu untuk dosa masuk ke dalam tatanan dunia. Manusia yang buka pintu untuk dosa masuk ke dalam tatanan ciptaan yang sejak semula dibuat oleh Allah. Ketika Allah menciptakan dunia di Kejadian, dikatakan setiap kali Allah selesai menciptakan sesuatu, Allah bilang semuanya baik. Semuanya baik. Allah menciptakan semuanya amat baik, teratur. Semua sesuai dengan tujuannya. Apa sih sistem pertamanya apa? Sistem pertamanya Allah berdaulat, manusia menguasai bumi. Manusia punya persekutuan dengan Allah, manusia have relationship with God, punya intimacy dengan Allah. Makanya Alkitab katakan Allah berjalan-jalan di taman itu, cariin Adam. Adam di mana? In the cool of day, kalau kata Alkitab dalam versi bahasa Inggris. Di hari yang sejuk, Allah jalan-jalan. Sejak semula Allah merancangkan tatanan dunia, Allah berdaulat, manusia yang berkuasa atas seluruh bumi. Kemudian alam menopang kehidupan, semuanya harmonis. Semuanya berjalan dengan harmonis, dengan indah. Tapi saat manusia berdosa, perhatikan ini. Saat manusia berdosa, manusia berhenti jadi manusia enggak? No. Manusia tetap jadi manusia. Dunia jadi tiba-tiba terus meledak enggak dari tengah-tengahnya? Oh manusia gigit buah, krek. Terus bumi meledak, duar, bumi hancur. No. Manusia tetap manusia. Bumi tetap ada, dunia tetap ada. Tapi dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Roma 5 bilang dosa masuk ke dalam dunia. Tadi yang saya bilang, manusia buka pintu. Dosa masuk ke dalam dunia. Makanya, tadi saya bilang, tatanannya berubah. Tatanannya jadi kacau ketika dosa masuk. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Makanya kenapa manusia ngumpet. Waktu setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka menyadari ketelanjangan mereka. Mereka bersembunyi di balik semak-semak. Makanya Allah cari, Adam kamu di mana? Sama kan? Kayak kita kalau habis bikin dosa, kita gak bisa berdoa. Kita malu untuk berdoa. Kita malu untuk ke gereja. Mungkin teman komselmu, mungkin teman yang biasa engkau ajak gereja, gereja yuk. Aduh gue gak dulu deh, minggu depan. Kenapa lu? Enggak, gue lagi gak enak aja. Yaudah minggu depan ya, iya. Minggu depan ajakin lagi, ke gereja yuk Arta Gading yuk. Ntar deh, enggak deh. Terus mulai lama tuh gak jawab-jawab tuh. Ternyata setelah kita ketahui dia baru mungkin melakukan sesuatu yang bodoh dalam hidupnya. Ketika kita habis berantem sama suami, berantem sama istri. Bisa habis itu kita, ayo mah kita berdoa bareng. Besar kemungkinan malahan diem-dieman sampai pagi. Suami tidur ngadep ke barat, istri ngadep ke timur. Hubungan antara manusia dengan Allah, dosa membuat manusia gak berani datang sama Allah. Dosa membuat manusia hubungannya jadi rusak sama Allah. Kemudian hubungan antar manusia juga rusak. Manusia saling nyalahin. Ketika Tuhan nanya, what have you done? Adam bilang apa? Ini, perempuan yang kau taruh ini nih. Yang bikin aku makan buahnya. Kata perempuan, loh, kok jadi nyalahin aku? Kan kamu tahu tuh ular. Mulai main salah-salahan. Alam rusak. Firman Tuhan bilang tanah dikutuk. Tanah jadi dikutuk. Tubuh manusia jadi rusak. Kematian masuk dalam hidup manusia. Dunia tetap berjalan tapi udah bobrok. Tapi udah pincang. Sampai sini nangkep maksud saya. Amin. Nah Allah dalam kekudusan dan keadilannya tidak akan menyelamatkan manusia dengan cara yang melanggar ketetapannya sendiri. Ketika Allah bilang sama Adam, Adam semua buah dalam pohon ini boleh kamu makan. Tapi yang satu itu jangan kamu makan ya. Tapi yang satu itu tidak boleh. Dia malam Natal happy dikit kayak masih marah sama saya ya. Nggak lihat nih, saya poni udah jatuh-jatuh terus nih dari tadi nih.
Yang satu itu jangan dimakan Adam. Sebab pada hari kamu memakannya, pastilah kamu akan mati, kata firman Tuhan. Allah udah ngomong itu, Allah udah keluarin rulesnya itu. Allah tidak mungkin melanggar apa yang telah dia ucapkan. Tadi di awal saya katakan, ketika Allah mengatakan sesuatu, dia tahu apa yang dia katakan. Ketika Allah melakukan sesuatu, dia tahu apa yang dia perbuat. Amin. Allah gak mungkin melanggar apa yang telah dia firmankan. Maka satu-satunya jalan adalah Allah sendiri yang masuk ke dalam kemanusiaan. Karena gak mungkin ketika, kalau kamu makan buah itu kamu mati. Terus kemudian manusia makan. Terus ya udah kamu mati. Berarti Allah gak kasih dong. Katanya Allah adalah kasih. Katanya Allah penuh kasih. Berarti Allah gak penuh kasih dong. Terus kalau misalnya, ya udah kalau gitu batal. Aku sayang sama manusia, aku sangat mengasihi manusia. Kalau gitu kayak yang tadi aku udah ngomong, aku cabut deh, gak jadi. Kalau Allah begitu, berarti di mana keadilannya? Di mana kedaulatan? Di mana kekudusannya Allah? Kalau dia melanggar apa yang telah dia katakan sendiri. Kalau dia melanggar apa yang telah dia firmankan sendiri. Satu-satunya jalan Allah sendiri yang harus masuk ke dalam sistem itu. Ke dalam manusia, ke dalam kehidupan manusia. And that is Christmas. Itulah Natal. Dunia udah rusak. Tatanannya udah kacau berantakan. Maka Allah sendiri yang harus masuk ke dalam sistem itu. Dan itulah Natal. Allah bekerja melalui tatanan yang telah ia tetapkan sendiri. He is the man of his words. Apa yang dia ucapkan, itu yang dia lakukan. Maka dia sendiri yang masuk melalui tatanan yang telah ia tetapkan. Kejatuhan manusia membuka pintu bagi kuasa dosa. Roma 3 ayat 23. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tanpa terkecuali. Saudara, bahkan saya, siapapun. Kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu muncul pertanyaan, terus kenapa enggak Allah langsung mengampuni aja? Karena tadi saya katakan, Allah bukan hanya kasih, tapi ia juga kudus dan adil. Amin. Allah bukan hanya kasih, tapi dia juga kudus dan adil. Firman Tuhan bilang, upah dosa adalah maut. Tapi 2 Timotius 2 ayat 13 juga bilang, ia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Dia udah ngomong, upah dosa adalah maut. Berarti harus ada yang menggantikan untuk menanggung upah dosa itu. Harus ada yang menggantikan yang telah berdosa itu. Yohanes 1 ayat 14. Kita baca yuk. 3, 2, 1. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran bukan dua hal yang dipertentangkan. Kasih karunia dan kebenaran bukan dua hal yang beradu gitu, yang gak akur. No, kasih karunia dan kebenaran ada pada pribadi Yesus. Ingat ketika perempuan yang ketangkap basah berzina? Yesus bilang apa sama dia? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kasih karunia dan kebenaran. Pergilah, gambaran kasih karunianya. Go. Gak ada yang hukum kamu? Gak ada yang nimpukin kamu? Oke, aku juga enggak. Go. Kasih karunia. Sesuatu yang didapatkan yang kita gak layak menerimanya. Tapi dia kasih sama kita. Tapi Yesus gak berhenti sampai di pergilah. Pergilah, koma. Apa lanjutannya? Jangan berbuat dosa lagi. Itu kebenarannya. Itu kekudusannya. Firman itu menjadi manusia. Berarti di dalam pribadi manusia ini ada kasih karunia dan ada kebenaran. Sampai sini nangkep maksud saya. Dalam pribadi manusia ini, dalam firman Allah yang menjadi manusia ini, ada kasih karunia, ada kebenaran. Kenapa Yesus tuh gak pura-pura jadi manusia? Dia bukannya ada manusia terus dia masukin gitu. No, dia benar-benar manusia. Kenapa? Please bear with me. Gini, mungkin saudara bingung, ini kok khotbah Natal malah ngomongin kayak ginian ya? Kayak gak ada Natal-Natalnya gitu nih, gimana sih? Kok berat banget sih? Kok ngomongin Natal ngomongin dosa. Ini apa sih, mau kemana arahnya? Please bear with me. Kenapa saya dan Pastor Gideon memilih tema khotbah ini untuk malam Natal? Karena kami pengen jemaat Kerinduanku Church imannya teguh di dalam pribadi Yesus. Amin. Sehingga ketika Pak, Bu, anak-anak muda, dunia tuh makin jahat. Dunia tuh makin jahat. Dunia dengan segala cara berusaha untuk menarik kita dari Yesus. Berusaha untuk menyesatkan kita, berusaha untuk buat kita mempertanyakan siapa Yesus.
Buat kita menyangkal iman kita kepada Yesus. Anak-anak muda sekalipun, biar sekalipun. Tujuan dari khotbah ini, biar sekalipun ada laki-laki yang kaya, ganteng, baik hati. Datang sama kamu, tapi dia bukan yang nyembah Yesus. Kalaupun ada perempuan yang cantik, penurut, lemah lembut, wife materials. Datang kepada kamu, tapi dia gak nyembah Yesus. Ketika, hey businessman, ketika kamu dapat tawaran-tawaran menarik untuk ekspansi bisnismu, tapi kamu harus mengaku bahwa kamu bukan pengikut Yesus. Ketika kamu dapat banyak tawaran, mungkin sebagai petinggi di negara ini, tapi kamu harus menyangkal imanmu kepada Yesus. Sekali-kali imanmu tidak akan pernah goyah pada Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Kenapa kami menyampaikan khotbah ini di malam Natal? Supaya saudara imanmu gak goyah pada Yesus. Supaya kamu tahu bahwa hanya satu-satunya jalan kebenaran pada pribadi Yesus. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Amin. Gini, manusia itu berdosa. Yang gagal itu manusia. Tadi saya katakan maka yang menebus harus manusia. Tapi bukan sembarang manusia. Adam, yang berdosa pertama kali siapa? Adam, sebagai manusia pertama. Setelah itu seluruh manusia di bumi adalah keturunannya Adam. Benihnya Adam. Rootnya dari Adam. Seednya, benihnya dari Adam. Maka Adam dikatakan headship. Adam menjadi kepala dari seluruh umat manusia. Allah mengepalai seluruh umat manusia. Dia udah gagal dan jatuh, maka semua manusia yang dari benihnya Adam gagal dan jatuh. Ibaratnya gini, kalau kepala keluarga nandatanganin surat utang, maka yang menanggung keluarga itu. Maka keluarganya, satu keluarga menanggung akibatnya. Manusia biasa gak bisa menebus, karena kita semua keturunan Adam. Orang tenggelam gak bisa nolong orang tenggelam. Benar? Orang buta gak bisa nuntun orang buta. Jadi, sang penebus itu, yang bisa menebus dosa manusia, yang bisa menebus kegagalan manusia, syaratnya dua. Yang pertama, dia harus manusia juga. Oke, dia harus manusia juga. Yang kedua, tapi dia tidak boleh termasuk dalam sistem kegagalan manusia. Gimana caranya? Tuhan kita Yesus Kristus, dia lahir dari seorang perempuan. Lahir dari Maria. Yesus, Adam itu represents ketidaktaatan manusia. Adam menggambarkan ini ketidaktaatan manusia, ini pemberontakan manusia. Yesus represents ketaatan, obedience. Firman Tuhan bilang dia taat, dia merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati, di kayu salib. Yesus merepresents ketaatan. Yesus lahir dari seorang perempuan yang taat. Dia 100% manusia, Maria. Maria 100% manusia, dia perempuan yang taat. Bayangin seorang remaja kurang lebih 14-16 tahun. Tiba-tiba malaikat datang sama dia bilang, Maria kamu akan mengandung. Maria udah sempat tanya, gimana mungkin aku belum bersuami. Lalu malaikat bilang, iya tapi kamu akan mengandung bayi dari Roh Kudus. Dan anak itu akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Maria gak pakai debat. Gak pakai banyak cincong lagi ngedebatin. Ntar dulu, bentar Gabriel. Bentar. Gini. Aku tuh baru mau nikah. Bayangin orang-orang ngomong apa kalau aku tiba-tiba hamil. Kan kamu tahu aku gak ngapa-ngapain sama Yusuf. Jangan aneh-aneh deh, yang lain aja. Banyak yang lebih cakep, udah. Aku masih punya cita-cita, aku punya masa depan, aku gak mau. No, pilih yang lain aja. Tapi Maria gak pakai banyak omong. Dia cuma bilang, sebab aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yesus lahir dari Maria. 100% manusia. Tapi benihnya bukan benih manusia. Benihnya dari Allah. Benihnya dari Roh Kudus. Yesus memenuhi syarat ini. Dia manusia, tapi dia tidak termasuk dalam sistemnya manusia. Benihnya bukan benihnya Adam. Benihnya Tuhan. Roh Kudus itu sendiri. Makanya 1 Korintus 15, 45-47. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua, Yesus digambarkan sebagai the second Adam. Karena Yesus mengepalai
umat manusia yang baru. Tadi di awal saya bilang, manusia pertama Adam. Dia mengepalai seluruh umat manusia. Karena seluruh umat manusia berasal dari Adam. Yesus sebagai the second Adam. Dia menjadi kepala yang baru atas seluruh umat manusia. Makanya setiap orang yang hidup di dalam Yesus, setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka menerima keselamatan itu. Amin. Mereka menjadi ciptaan yang baru. Mereka menjadi manusia yang baru. Yang dosa, ketika kita di dalam Yesus, dosa tidak berkuasa atas hidup kita. Amin. Sampai sini nangkep maksud saya. Sampai sini ngerti ya, kenapa dari awal nih kok kayaknya nggak rada ngejelimet. Sampai sini ngerti ya, itu Natal. That is Christmas. Athanasius bilang begini, He became what we are, that He might make us what He is. Dia menjadi sama dengan kita, menjadi manusia. Supaya kita manusia, untuk menjadikan kita manusia, sama seperti dia. Untuk menjadikan kita manusia kembali pada awal tuh, sistem yang semula tuh. Kembali pada dari awal tujuan kita diciptakan. Pada tatanan awal kita diciptakan. Allah yang berdaulat, Allah yang memerintah, dia raja segala raja. Manusia berkuasa atas segala ciptaan. Manusia berkuasa atas dosa, manusia berkuasa atas sakit penyakit, manusia berkuasa atas bumi ini. Dan manusia kembali relationship-nya pulih sama Allah. Yesus datang untuk mengembalikan tatanan yang rusak tadi. Yang udah dirusak sama kegagalan manusia pertama. Dia buka pintu pada dosa. Amin. Teman-teman pemusik boleh siap-siap standby yuk. Makanya gini, orang Kristen tuh kadang-kadang ya. Termasuk saya dulu. Saya dulu berpikir Natal dan Jumat Agung Paskah itu dua momen yang beda. Dua momen yang berbeda. Oh, orang Kristen hari rayanya ada dua. Natal sama Paskah. Sama Jumat Agung. Jumat Agung sama Paskah satu rangkaian. Tapi ketika saya mempelajari, semakin saya pelajari tentang kekristenan. Ini satu episode. Satu cerita yang utuh. Yang gak bisa dipisahin. Christmas. Natal. Tidak bisa dipisahkan dari salib. Salib gak akan ada tanpa Natal. Amin. Natal bawa kita kepada salib. Salib gak akan ada tanpa Natal. Ini satu sistem. Satu cerita yang utuh. Christmas leads to the cross. Lukas 2 ayat 12. Nah akhirnya nih ada ayat Lukas nih. Lukas 2 akhirnya nih. Baru nih Natal nih. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Informasi ini diberikan malaikat kepada para gembala di padang. Kenapa informasi ini seorang bayi dibungkus lampin di dalam palungan diberikan kepada gembala? Karena gembala familiar dengan informasi ini. Gembala nggak bingung, nggak ngangengong dengan informasi ini. Kalau dikasih sama saya oke, so. Tapi kepada gembala ngerti apa message-nya, apa intinya. Gini. Dalam hukum Taurat, domba yang dipersembahkan sebagai korban keselamatan, korban penebus salah dan lain-lain, harus domba yang tidak bercacat celah. Domba yang utuh, domba yang gak sakit, gak terbentur, gak ada lukanya. Pokoknya domba yang sempurna, yang gak bercacat celah. Maka domba yang dipersiapkan untuk dibawa ke bait suci, sebagai korban persembahan kepada Allah, sebagai korban keselamatan. Ketika domba itu baru lahir, gembalanya akan bungkus dengan lampin. Tampilin gambarnya. Gembalanya akan bungkus dengan lampin. Dijaga baik-baik. Karena domba yang udah terbentur, domba yang udah ya kepentok lah apalah, domba itu kan, mohon maaf ya, domba itu binatang yang bodoh saudara. Yang gak punya power, yang gak bisa ngapa-ngapain tanpa gembalanya. Mereka tidak punya taring, mereka gak punya racun, mereka gak bisa nendang, gak bisa lari kenceng. Mereka cuma bisa ikut gembalanya doang. Mereka gak bisa cari makan sendiri. Domba itu binatang yang lemah banget. Maka domba yang dipersiapkan dibungkus dengan lampin. Disimpan baik. Sejak semula kedatangannya Yesus ke muka bumi ini sudah digariskan untuk mati.
sebagai korban sebagai domba yang akan dikorbankan. Anak domba Allah yang eventually suatu hari harus disembelih, dikorbankan untuk keselamatan kita, untuk menyelamatkan kita. Makanya Natal itu bukan momen yang sekedar emosional, bukan sekedar seremonial, sentimental gitu dong. Natal itu intentional. Natal itu inisiatifnya Allah. Natal itu disengaja oleh Allah. Rangkaian dari skenario misi penyelamatannya Allah buat manusia. Inti dari Natal gini, manusia gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Berapapun kayanya saudara, berapapun hebatnya saudara, berapapun banyaknya, mohon maaf, berapapun banyaknya bintang yang nempel di pundakmu, tidak bisa membeli keselamatan. Gak ada yang bisa beli keselamatan, gak ada. Harganya terlalu mahal. Makanya Allah sendiri yang harus bayarin. Allah yang bayarin. Karena apa yang manusia punya gak cukup dan gak akan pernah cukup. Manusia di bawah sistem yang gagal tadi. Orang tenggelam gak bisa nyelamatin orang tenggelam. Apa yang manusia lakukan pasti gagal, pasti. Manusia gak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Makanya Allah harus bayarin itu. Dengan cara dia sendiri yang masuk ke tatanan itu. Ke titik terdalam itu. Ke titik tergelap itu. Untuk memulihkan, to restore. Kepada derajatnya semula. Allah berdaulat. Manusia berkuasa. Alam harmonis, semua berjalan sebagaimana mestinya. Natal adalah pengakuan bahwa manusia terlalu berharga untuk diselamatkan dari kejauhan. Allah gak mau cuma nyelamatin dari jauh. Yaudah ya, Yesus sudah selesai, yuk beres ya. Manusia udah bayar, utangnya lunas. No. Allah pengen masuk, terlibat langsung dalam hidupmu. Allah mau masuk deket. Kalau hari ini, malam hari ini mungkin saudara datang. Mungkin ada yang Natal pertama. Mungkin ada Natal pertama sebagai anak rantau. Sendirian. Atau mungkin ini Natal pertamamu tanpa orang tuamu. Mungkin ini Natal pertamamu tanpa orang yang kau kasihi. Mungkin ini Natal pertamamu baru putus cinta. Lagi patah hati. If you're coming with a messy life, with a broken relationship, dengan kelelahan, udah capek Tuhan, capek tahun ini capek banget. Terlalu banyak air mata, terlalu banyak rasa sakit, terlalu banyak kepedihan, terlalu banyak sakit hati, terlalu banyak kerugian. Capek saya Tuhan. Atau mungkin kau datang dengan doa yang masih belum dijawab, udah mau 2026 nih Tuhan, halo shalom. Capek nih doa nih Tuhan ya. Atau mungkin kau berpikir, Tuhan jauh ya. Ya udah datang ke gereja, ya udah disuruh mama malam Natal ya mau gimana? Males sih sebenarnya. Disuruh sama mama daripada berantem ya udahlah. Hari ini saya mau bilang dari mimbar yang kudus ini. Allah mau menyelamatkanmu dengan masuk dalam hidupmu. Ke titik tergelapmu. Ke titik yang bahkan kamu gak pernah bilang sama orang-orang. Yang kamu sembunyikan sendiri. Kepada kekhawatiranmu. Kepada dosa yang kamu sembunyikan gak pernah kasih tahu sama orang-orang. Kepada kelelahan, kekhawatiran, ketakutanmu. Hari ini saya mau ajak saudara untuk buka hatimu. Jadi palungan. Yang buka, yang siap, gak ada tutupnya. Dah, terbuka atasnya. Siap nyambut anak domba Allah itu. Yang didatangkan, special delivery untuk menyelamatkan. He's your savior king. Dia datang untuk menyelamatkan. Dia datang bukan hanya sekedar untuk dihore-horein. Tapi tujuannya untuk melayani kita. Anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dia melayani kita, datang untuk melayani kita. Dengan menyelamatkan kita. Supaya kita kembali pada posisi kita. Dipulihkan.
Sehingga dosa gak lagi berkuasa. Ketakutan gak lagi menguasai kita. Kekhawatiran gak lagi menguasai kita. Semua rasa khawatirmu, takutmu, cemasmu. Semua rasa insecuremu. Semua perasaan kau ingin mengakhiri hidupmu. Perasaan gak berharga itu. Perasaan gak bisa diselamatkan itu. Engkau berpikir pernikahanmu udah gak bisa diselamatkan. Engkau berpikir ya udah kayaknya ini terakhir kalinya kami datang ke gereja sebagai keluarga. Mungkin tahun depan kami udah jalan masing-masing sendiri. Mungkin kau berpikir anak-anakmu udah terlalu hancur. Udah gak bisa diselamatkan. Mungkin kau berpikir ya udahlah masa depanku mau dibikin apa Tuhan. Udah gak ada harapan, aku udah lamar kerja kemana-mana gak ada yang terima. Orang bilang zaman makin susah, tahun ini aja aku gak dapat kerja gimana mau tahun depan. Tapi hari ini bayi itu datang, dia pengen masuk ke tatanan kehidupanmu, ke sistem kehidupanmu. Untuk mematahkan semua kegagalan dan memulihkannya. Gak ada kekacauan yang terlalu berantakan buat Tuhan bisa beresin. Gak ada kehancuran yang terlalu berkeping-keping untuk Tuhan gak ngerti gimana nyusunnya lagi. Gak ada dosa yang terlalu gelap yang gak bisa dijangkau oleh sinar kasih-Nya. Amin.